Korang dari mana? Korang. Lu tuh orang Thailand. Apalah budak nih. Jom sholat. Lu tuh orang Thailand. Apa hal nih? Ya orang Thailand kan biasanya sawadikap, kopun kap, kumpin yang ngerai gitu. Ini pakai bahasa Melayu, ngajak sholat lagi. Ke kuil, muda. Sholat. Semua orang kat sini mestilah pakai bahasa Melayu dan Muslim. Kita nih sekarang kat Thailand sana, Patani, Yala, Naratiwa, semua daerah nih 80-90% Muslim dan berbahasa Melayu. Kok bisa pakai bahasa Melayu juga? Zaman dahulu, wilayah ini Kesultanan Patani, sebuah kerajaan Melayu sebelum diambil kerajaan Siam Thailand pada awal abad ke-20. Sebagai warisan sejarah, bahasa Melayu ini tetap kami pakai sampai sekarang. Oh, ya udah yuk sembahyang. Sembahyang. Sholat, sembahyang. Kalau kita di Indonesia ya nyebutnya sembahyang. Jangan-jangan awak nih yang Buddha. Apa itu? Kalau Islami sholat. Iya sholat. Ayo. Cewek, tinggal di Venezuela enak banget. Ceweknya cakep-cakep. Terus ya bawa duit 100.000 rupiah aja. Bisa jadi 13 juta bolivar Venezuela. Kaya gua. Party dulu kita. Kaya gua. Kamu tuh nggak boleh denger musik keras-keras di Venezuela ini. Mau di penjara kamu, ha? Enggak kok, Pak. Ini saya matiin kok. Udah, masak aja. Nah, ini enak nih. Loh, ikan kamu itu belum mateng. Sini penjara. Loh, penjara lagi. Saya juga masak ayam kok, Pak. Kalau ini sih kematangan, keras gini. Penjara. Loh, kok dikit-dikit di penjara sih, Pak? Ya, di sini emang gitu peraturannya. Dengar musik keras-keras di penjara. Masak nggak mateng di penjara. Masak kematangan di penjara. Ngebut di jalan di penjara. Lambat banget pakai motor di penjara juga. Dagang, ngeletakin harga ketinggian di penjara. Terus bikin janji sama dokter gigi tapi kamu nggak datang di penjara. Ya, tapi kenapa, Pak? Kok dikit-dikit di penjara sih di sini? Alasannya itu loh. Kenapa? Banyak tanya kamu di penjara. Boneka Labubu lucu banget. Pengen beli. Labubu? Iya, mau beli juga lu. Bareng aja. Labubu. Pazuzu. Mana coba lihat Labubu. Nih. Loh, ini Pazuzu? Hah? Kok mirip ya? Matanya melotot sama. Terus giginya tajam-tajam kayak gitu juga sama. Labubu, Pazuzu. Namanya juga hampir mirip. Emang Pazuzu apaan? Ini Pazuzu, makhluk mitologi Mesopotamia kuno yang sekarang wilayahnya dikenal sebagai Irak dan Suriah. Pazuzu ini dikenal sebagai raja roh jahat angin yang membawa penyakit, wabah, dan penderitaan. Nggak mungkin. Labubu kan mainan anak-anak. Pazuzu kan setan gitu. Meskipun Pazuzu ini roh jahat dan nampak mengerikan, patungnya justru sering dipakai sebagai jimat pelindung terutama untuk ibu hamil dan anak-anak untuk menangkal roh jahat. Labubu juga nampak serem gitu kan, tapi malah dikemas dengan lucu dan jadi teman anak-anak. Jangan-jangan Rasa sayangnya, rasa lagu Indonesia juga nih ternyata. Lagu Indonesia? Ini lagu dari Malaysia lah. Lu kenapa sih dikit-dikit punya lu? Udah jelas-jelas punya gua nih. Begau coba. Kita ke Malaysia beranggapan bahwa lagu ini adalah warisan budaya Nusantara yang dibagi ke berbagai negara termasuk Malaysia. Siapa yang bagi, Rasa sayangnya, rasa sayang. Lagu ini dari India. Mimpi lu, jelas-jelas bahasanya juga beda. Kau tidak percaya? Ini buktinya. Itu versi bahasa Hindi doang yang dipakai film Bollywood tahun 1960-an. Aslinya lagu ini dari Ambon. Banyak orang yang meyakini bahwa lagu Sayangnya ini diciptain sama Paulus Pea, seorang guru Maluku kelahiran 1907. Bahasanya aja bahasa Maluku. Lagu diciptain buat sekolah, malah terkenal ini lagu sampai-sampai ke seluruh dunia. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Kosek banget nih orang. Jelah pula macet nih. Selamat datang di Timor Leste Maret. Selamat belanja kakak. Timor Leste. Kayaan juga Indonesia kemana-mana. Saya borong semuanya nih. Nih banyak nih. 100.000 nih banyak nih. Udah bisa pakai rupiah di sini kakak. Mah banget. Terus di sini pakai apa belanjanya? Pakai dolar Timor Leste.
Belagu banget. Dolar Amerika dong kakak. Waduh, kok pakai dolar Amerika sih? Ini gua di Timor Leste bukannya. Kita Timor Leste termasuk negara baru. Jadi daripada kita repot-repot bikin duit baru, mending kita pakai duit yang sudah ada kakak. Ya Allah, dapat dikit dong 100.000 kalau gitu. Jadi mau beli apa kakak? Indomie? Indomie. Ada di Indonesia. Piko mau? Piko lagi. Di Indonesia banyak, Mbak. Beli teh botol kakak lagi promonya beli satu dapet aku. Di Indonesia semua sih di sini emang gitu kakak. 60 sampai 70% produk yang kita pakai di Timor Leste itu masih berasal dari Indonesia. Jadi wajar di sini banyak produk Indonesianya. Ah, nggak jadi. Mending belanja di Indonesia aja nih. Pasti mahal juga pakai dolar kan. Lu tadi sok kayak banget lu. Jajan di sini nggak? Iya jajan kok. Ada kuaci nggak? Hai, aku Sore, istri masa depan kamu. Orang gila. Mau mana kamu Jo? Kamu sekarang kan tinggal di Kroasia nih. Jadi aku datang ke sini untuk ngingetin kamu apa aja pantangan yang nggak boleh kamu lakuin waktu tinggal di Kroasia biar hidup kamu aman. Jadi mulai sekarang kamu harus nurut sama aku. Apa emang? Jangan suka ngomongin sembarangan tentang perang Yugoslavia. Orang Serbia sama nanyain nasionalisme orang Kroasia. Kroasia dulu bagian dari negara Yugoslavia, sebuah negara komunis yang bubar tahun 90-an karena perang saudara. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1991, Kroasia diserang militer Serbia yaitu orang-orang Yugoslavia dulu. Makanya orang-orang Kroasia banyak yang nggak suka kalau ada yang bahas Yugoslavia karena bisa memicu trauma masa lalu mereka. Kamu masih merokok? Apa sih? Kertas doang. Nggak bisa, ini pasti keulang lagi. Kamu tuh harus nurut sama aku. Apaan nih? 8 tahun dari sekarang kamu tuh bakal karena nggak mau nurut sama aku. Emang gua kenapa tuh? Dilindes terus apa hubungannya sama rokok? Kertas karena kamu gak nurut sama aku apalagi. Tapi di masa depan yang nabrak gua pakai truk tuh siapa? Aku lah kok gua ditabrak sih? Ya makanya kamu tuh harus nurut sama aku. Apapun yang aku perintahin kamu tuh harus nurut. Kamu tuh sih ngeyel bikin kesel. Jadi aku orang gila. Sedang apa? Lagi ziarah ke makam nenek. Orang Islam tuh sebelum lebaran, sesudah lebaran atau kapan aja tuh sering banget ziarah ke makam. Makam orang Islam. Demi dewa, makam di Indonesia ini bentuknya dipengaruhi oleh budaya Hindu. Itu benar, Tabasya. Faktanya, bentuk kuburan dalam agama Islam itu lebih sederhana, tanpa bangunan atau hiasan berlebih seperti batu nisan, hanya untuk tanah, bukan seperti ini. Tapi kan ini makam orang Islam. Bentuk makam dengan konsep punden berundak, kompleks makam dengan gapuranya, Bahkan batu nisan berbentuk lingkar dan yoni. Itu semua budaya Hindu yang kalian bakar. Masa sih? Sudahlah, bagaimana kalau kau pindah ke agama Hindu saja? Agar menuju jalan ke nirwana. Astagfirullahaladzim, bener-bener lo ya. Pak Ustadz, Tabasya nakal Pak Ustadz. Tidak Pak Ustadz. Aduh, banyak nyamuk di sini. Di Malawi lagi musim hujan, jadi nyamuk lagi banyak-banyaknya. Tahu gini gua bawa obat nyamuk. Obat nyamuk habis ya. Di sini banyak banget nyamuknya. Awas lo, kena malaria ntar. Ini bukan nyamuk penyebab malaria. Ini nyamuk Chironomidae. Di sini ya kita makan nyamuknya. Nyamuk kita padatin jadi patty kayak di burger-burger gitu. Nyamuk dimakan. Kok kalian makan nyamuk sih? Daging sama ikan sulit didapat di sini. Makanya kita makan nyamuk buat menuhin protein harian kita. Gua berotot ya karena nyamuk. Nangkepnya gimana? Pakai obat nyamuk gitu. Kita nangkepnya pakai panci yang diolesin minyak kayak gitu. Nanti nempel nyamuknya. Dari tadi ngomongin obat nyamuk mulu. Emang obat nyamuk apaan sih? Ya obat buat nyamuk. Yang ngapain nyamuk diobatin? Kita tuh mau nyamuknya berkurang. Betul, makanya kita makanin. Malah diobatin. Enggak, bukan gitu. Tapi gini,